Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kemarin baru aja merayakan hari kemerdekaan. Kita bicara kemerdekaan ini memang panjang lebar juga sebenarnya. Jadi salah satu hakikat dari kemenangan dari kemerdekaan ini adalah kebebasan. Kita tidak terkekang, kita tidak terjajah, ya. Kita tidak terhimpit oleh perasaan-perasaan terhimpit pada kehidupan. Ya, ini arti kemerdekaan yang sebenarnya adalah bagaimana kedamaian, kerukunan di dalam negeri kita ini terasa. Konsep kemerdekaan yang kita harus terapkan ya di dalam keseharian kita itu adalah bagaimana kita meringankan langkah kita untuk membantu sesama. Gitu. Karena kemerdekaan itu ringannya perasaan kita, ringannya kehidupan kita. Kalau ada saudara kita yang masih terhimpit oleh kehidupan, ya, sama perasaan dia udah kagak enak dalam hidup, ya, nah itu kan sebenarnya tanda tanya kemerdekaannya. Apalagi kalau disebabkan oleh kebijakan negara itu sendiri, ya pemerintah lah maksudnya, yang terpilih atau yang memilihkan dirinya. Nah, ini juga perlu ditanda tanya. Tapi hakikat kemerdekaan yang sebetulnya kita rayakan dan kita syukuri adalah kita hidup masih dalam keadaan tenang, ya, tidak terjajah. Nah, itu dia. Ibadah kita tergolong tenang. Nah, ini yang harus kita syukuri. Dan kita bersyukur dengan mendoakan orang-orang yang telah berjuang di dalam kemerdekaan ini dengan jiwa, raga, harta, nyawa, waktu, ya. Kita tahu cerita-cerita yang kita lihat di film sejarah atau di buku sejarah itu sepersekian dari kepedihan yang mereka rasakan. Sebetulnya lebih dari itu. Kalau kita melihat perlawanan, ya, seluk-beluknya zaman-zaman dulu, ya, waktu sulit-sulitnya hidup, ya sampai kotoran istilahnya jadi penyambung hidup, ya, jadi makanan. Untungnya juga di kita pohon daun masih bisa ya dijadiin lalapan gitu. Nah, kalau di negara yang emang susah kayak Palestina, nah ini kan makanan susah, kita masih banyak pentingnya. Makanya dari situ kita bersyukur sama Allah, kita dengan cara mendoakan para mujahidin, ya, para syuhada yang udah duluin kita. Kira-kira implikator dari mereka berbuat itu apa untuk kita? Kesannya apa nih? Kira-kira kita nggak hormatin nggak? Kemerdekaan itu kan hakikatnya juga kita bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka yang kita hargai dengan menjaga kesatuan kedaulatan negara yang memang betul-betul kita hormati, kita jaga. Misalnya ada saudara kita yang lagi kena musibah kebakaran kemarin, kan peranan penting kita untuk hadir, ya, untuk bisa ngebantu jamaah kita. Kalau kita nggak bisa hadir ya sumbangan kita, nggak bisa hadir juga duitnya aja, nggak bisa hadir doanya aja. Ini doa aja kagak. Ada saudara kagak ada perasaan sedih. Padahal sangat besar kemungkinan atau sangat dimungkinkan kita seperti mereka, gitu. Karena peluang itu kita hidup, masalahnya kita masih di bawah naungan langit. Beda kalau kita udah di mana, di planet misalnya atau di bawah tanah. Dan kita masih di bawah langit sama pun mereka. Kan masih banyak kemungkinan kalau kita senasib. Tapi dengan kita berbagi atau kita berempati kepada mereka, salah satu kita menjaga nilai-nilai kemerdekaan, terus menjaga keislaman kita. Ilmu yang kita dapetin nih di setiap majelis itu prakteknya di situ salah satunya. Habis itu diikhlasin, habis itu ditulusin, bukan karena pengen menjadi penyalur jembatan doang, tapi lebih dari itu
kita ikhlaskan diri kita, bukan cuma update status, ya kan? Ini biasanya kalau orang-orang fitnah zaman sekarang itu dengan media, karena gampang banget orang terpedaya dengan pujian, gampang emang tepatnya. Hakikatnya yang pahala itu harusnya tercatat buat dia di akhirat itu habis sia-sia sebab urusan-urusan manusia. Jadi karena pandangan, ya, karena pengen dipuji, pengen diperhatiin. Ini yang akhirnya tuh amalan ngambang. Ya, jadi sih catatan jadi, ya. Jadi itu sangat disayangkan. Tapi biarpun bagaimana masih penting, masih ada bantuan, masih penting, masih bisa hadir, ya. Kita daripada yang kagak ngomong, kagak nyumbang, kagak apa, pakai update statusnya orang, status orang diupdate-update, ya. Wala doa, wala apa, yang sangat disayangkan. Tapi bersyukur bagi kita yang hadir, bagi kita yang mendoakan, apalagi kita yang menyumbangkan serta tenaga yang hadir di sana. Ini suatu luar biasa, bagian dari pilihannya Allah kasih. Gak semuanya bisa, gak semuanya bisa. Sebagaimana mereka-mereka yang tertulis sebagai pahlawan dan syuhada, mereka sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi tangan panjangnya kemerdekaan. Jadi pahala mereka sepanjang dan sejauh kita merasakan tenang, itu ngalir ke mereka. Kita tenang jadi nafkah, kita tenang ngaji, sholat, ibadah, ya. Nah, ngabdi sama orang tua, ngabdi sama negara, ini nggak bisa terbukti atau kita tersalurkan tanpa jasa mereka. Makanya luar biasa mereka-mereka yang ditakdirkan lebih dulu dalam kehidupan dengan mati dalam keadaan syahid dan peperangan kemerdekaan, ini luar biasa. Setiap fatihah kita, jangankan doa, setiap kelapangan atau kedamaian yang didapatkan oleh makhluk yang ada di negeri tercinta itu ngalir buat mereka. Kayaknya luar biasa untuk orang-orang yang memang memiliki ketulusan. Sama kayak orang lagi kena musibah, kita bantuin. Sepanjang dia merasakan sentuhan kasih bantuan kita, sepanjang itu pula pahala mengalir untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, dari orang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.